kebijakan yang disebut dengan penundaan pilkada itu bukan sesuatu yang aneh karena toh juga sudah diundur sejak September itu kepada 9 Desember. Nah, kalau kita melihat dengan jumlah peningkatan yang luar biasa meningkat tajam ini, maka kita bisa asumsikan di sini yang saya kira Pak Kodari juga sudah membuat satu simulasi yang menurut saya sangat bisa mudah dicerna oleh kita semua, bahwa setidaknya ada sekitar 1.468 orang yang akan dipilih, yang kira-kira kalau mereka akan menggunakan kesempatan mereka di 10 titik saja selama 71 hari, maka sudah akan terbuka di depan mata kita, yaitu titik penyebaran sejumlah 1.042.280 titik. Positif rate di Indonesia ini kan sekitar, mungkin sekarang sudah 14%-an ya. Padahal kalau WHO itu kan diupayakan agar kita bisa menekan di bawah angka 5%. Let's say kita sebut saja misalnya, katakanlah 10% positif rate-nya. Itu menandakan bahwa dari 100 orang, maka akan ada 10 orang yang teridentifikasikan sebagai terpapar COVID-19 ini. Maka dengan demikian, dari 1 juta titik ini, ya, kalau kita ambil tidak 100-nya, tapi ambil 10 orangnya saja yang terkena, maka pilkada ini justru akan melahirkan setidaknya 10.422.800 ODP. Itu model yang dikembangkan siapa, Kiai? Bisa diulang tadi? Kodari, Pak Kodari. Oke. Pak Kodari itu sudah membuat viral di mana-mana, ya, menyebutkan bahwa akan ada bom atom di pilkada 2020 ini yang sangat mengerikan. Saya kira itu bisa sangat mudah kita baca, ya, dengan menganalogikan ada sekian jumlah yang akan dipilih, ada sekian titik, ya. Kemudian dengan penghitungan positif rate kita dengan 10%, maka pilkada 2020 ini jika dilaksanakan tidak dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat, maka akan melahirkan 10 juta penderita COVID-19 ini. Maka dalam pada itu, PBNU menyampaikan satu warning kepada kita semua, ya, bahwa kita semua setuju bahwa pemilu kada adalah salah satu sarana pesta demokrasi di mana masyarakat dan rakyat menggunakan hak dipilih dan memilih, ya, untuk melanggengkan ataupun melaksanakan satu perhelatan di mana kita akan memilih pemimpin yang tentu amanah, pemimpin yang kita dicintai oleh masyarakat, untuk kemudian melaksanakan estafeta kepemimpinan di masing-masing daerahnya. Itu sebagai sebuah kelaziman demokrasi yang tentu kita konsensus bersama. Tetapi kalau kita melihat prediksi-prediksi yang kita semua sebetulnya bisa sangat mudah untuk menghitungnya, maka sudah bisa kita lihat berbagai macam kemudaratan ataupun kerusakan-kerusakan ataupun satu musibah-musibah yang akan bisa kita lihat di depan. Maka dalam konteks itu PBNU menggunakan satu kaidah fikih yang disebutkan darul mafasid muqaddamun alal masoleh. Menghindar dari kebinasaan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Maka tadi seperti yang disebutkan oleh Gus Rojali tadi, bahwa dalam maqasidus syariah sebetulnya disebutkan salah satu unsur terpenting adalah kita memelihara jiwa ataupun memelihara keselamatan nyawa setiap manusia, apa yang disebut sebagai hifdzun nafas. Meskipun kita semua tahu bahwa untuk menjaga keseimbangan ekonomi, hifdzul mal, itu juga memang dianjurkan. Tetapi ada satu urgensi di mana kita harus betul-betul menekan, ya, angka ini, sehingga kita semuanya akan mendapatkan satu perlindungan, rasa aman, bahwa pemilu kada ini betul-betul setelah dinyatakan siap. Nah, maka dalam konteks itu menurut saya tidak bisa lagi kita hanya menggunakan asumsi-asumsi dalam konteks
kesiapan dari protokol kesehatan di setiap daerah. Dan untuk itu PBNU memberikan catatan penting kepada KPU, juga tentunya kepada teman-teman DPR RI, dan itu kepada Pak Presiden, ya, untuk bersama-sama kita duduk kembali, karena potensi kerusakan di depan sudah bisa kita lihat. Sebagaimana kita semua sebetulnya sudah, sekarang ini kan, kalau mungkin 4-5 bulan yang lalu itu, berita tentang kematian itu kan adalah masih orang-orang yang tidak terlalu kita kenal mungkin. Tapi semakin hari ke sini, semakin banyak orang-orang yang terdekat dari keluarga kita, dari sahabat kita, dari yang sangat dekat dengan kita, itu juga sudah menjadi korban dari penularan COVID-19 ini.